Ya, terima kasih Pemirsa Anda masih menyaksikan kami di segmen terakhir masih berdasarkan sengketa di Mahkamah Konstitusi Pilkada Kota Banjarbaru, tentunya dari pandangan Dewan Litbang Duta TV dan juga dutatv.com Pak Saipudin. Pak Saipudin, Pilkada Banjarbaru dianggap menciderai demokratisasi atau demokrasi masyarakat Banjarbaru karena suara mayoritas dianggap tidak sah. Sejauh ini apa ya, meskipun kita tidak tahu nanti seperti apa hasil ingkrah nanti hasil putusan di Mahkamah Konstitusi. Seperti apa, Pak Saipudin? Ya, Fatia dan pemirsa kita ya, di bagian akhir ini kita ingin menyampaikan ya, bahwa memang dalam kajian-kajian hukum itu ada yang disebut dengan struktur ilmu hukum di situ. Ya, dalam konteks struktur ilmu hukum itu, Fatia dan pemirsa kita, hukum itu berjenjang. Ya. Baik itu dalam tataran-tataran norma hukum itu kan bisa perundang-undangan, dari undang-undang pilkada, dari kemudian termasuk aturan-aturan teknisnya dari penyelenggaraan pemilihan umum itu. Lalu kemudian ada asas hukumnya yang mendasari daripada aturan-aturan hukum itu. Jadi di bagian-bagian awal undang-undang pilkada itu juga disebutkan asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum kita. Lalu kemudian yang terdalam dari hukum itu sebenarnya adalah lapisan yang kita sebut dengan lapisan-lapisan keadilan, yang Pak Tia sebutkan tadi, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai demokratis ya, nilai-nilai kemanusiaan, itu yang paling dalam konteks hukum. Jadi menafsirkan hukum itu ya tentu akan berjenjang di situ. Nah, kalau kita lihat praktek penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ya di Kota Banjarbaru yang terjadi sekarang ini, Fatia ya, itu kemudian Komisi Pemilihan Umum lebih kepada yang kita sebut ya dengan penafsiran hanya sampai titik gramatikal perundang-undangan saja. Baik. Nah, jadi dia hanya menafsirkan peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk kemudian mengkualifikasi keberhasilan penyelenggaraan pemilu itu. Nah, jadi kemudian tidak melihat lagi kepada undang-undang yang ada di atasnya. Undang-undang yang di atasnya tidak diterapkan oleh mereka dengan sejumlah alasan. Baik. Alasan menurut hukum itu memang bisa saja muncul ya. Apakah itu alasan itu bisa dibenarkan atau tidak, itu juga menjadi perdebatan di kalangan para ahli hukum. Tapi aliran-aliran yang menyatakan bahwa di dalam kajian-kajian hukum itu cukup sampai kepada aturan hukum yang jelas saja di mereka, itu punya legitimasi yang disebut dengan justice is done. Jadi keadilan bagi mereka, keadilan yang dibunyikan oleh aturan aja. Jadi ini adil karena aturan bicara seperti itu. Ya. Nah, tapi yang kedua, yang kayak saya katakan tadi, Fatia ya, hukum itu kalau hanya bicara aturannya, kata-kata saja, itu seperti robot, tanpa jiwa, tanpa hati. Nah, maka pada saat orang menafsirkan yang pakai jiwa, yang pakai hati, itu kembali ke asasnya. Maka asasnya cari, kalau memang ada konflik norma di sana, cari undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya. Maka mestinya yang diterapkan ya menurut aturan ini adalah Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pasal 54C. Dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah itu disebutkan, Fatia dan pemirsa Duta TV, bahwa asas hukum atau tujuan dari pemilihan umum itu adalah demokrasi ya, dan prinsip jujur dan adil. Demokrasi dan prinsip jujur dan adil. Ya. Apa itu prinsip demokrasi? Berarti election tadi. Memilih tadi. Ada suara memilih yang harus dihargai suara masyarakat. Ya. Itu nilai demokratis. Oleh karena itu, harus ditafsirkan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang diatur oleh pedoman teknis pun harus didasari oleh asas ini. Nggak boleh aturan itu kemudian lepas dari fondamennya ini. Nah, maka kalau ini yang dipakai oleh mereka, kalau dalam sistem penafsiran yang lebih progresif, yang demokratis, semestinya melawan yang didiskualifikasi itu pun bisa ditafsirkan sebagai kota kosong. Baik.
Ya, tapi kendalanya karena itu diatur oleh peraturan Komisi Pemilihan Umum, ya, itu berarti karena tidak diselenggarakan, maka kemudian ini dinilai cacat dalam penyelenggaraannya. Tidak saja cacat secara undang-undang pilkada, tetapi juga cacat secara asas hukum. Nah, oleh karena itulah tinggal di kita, masyarakat kita menilai, ya Pak ya, apakah berpikir keadilan hanya sekedar kata-kata seperti robot hukum itu, atau kita kembali ke jiwa, ke asas kita, bahwa hukum itu punya nurani, hukum itu punya hati, ya, untuk kemudian menegakkan prinsip-prinsip itu. Oleh karena itulah, Pak Tia, di akhir kajian kita di Lensa Buana kali ini, kita serahkan kepada masyarakat kita. Di mana keberpihakan kita terhadap hukum itu. Apakah Anda ingin melihat hukum itu seperti robot, atau hukum itu adalah orang yang punya jiwa kedamaian dan keadilan dalam menegakkan demokrasi di Banua kita di Kalimantan Selatan. Fatia. Baik, terima kasih Ketua Dewan Litbang, dutatv.com dan juga Duta TV Official. Hukum itu punya hati dan juga hukum itu punya nurani. Tinggal kita menunggu saja nanti Pak ya seperti apa keputusan MK nantinya. Semoga memang sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan aturan yang benar-benar berlaku. Terima kasih Pak, semoga dialog kita di Lensa Buana kali bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Akhir kata saya Fatia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.